Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan mengerjakan tugas mengulas film Laskar Pelangi dan Cahaya dari Timur. Pertama-tama, kita perkenalan diri dulu. Saya Ignatius Pramudya Nugroho, peserta Latsar Angkatan 40 dari kelompok 3 absen 21. Di sini ada Mbak Imelda, absen 22, Mas Rizky absen 24, Mas Lintang absen 23, Mas ya? Ya, absen 23. Ya, pertama kita akan mengulas tentang film Laskar Pelangi untuk Mas Lintang nih pertama. Laskar Pelangi itu ceritanya tentang apa? Mohon izin menjawab pertanyaan dari Mas Pram ya. Film Laskar Pelangi ini menceritakan tentang kisah anak-anak di Desa Belitung yang dikategorikan sebagai anak miskin di Desa Belitung. 10 anak yang mempunyai bakat masing-masing yang sekolah di SD Muhammadiyah, sekolah tertua di Desa Belitung. Mereka memiliki satu guru yang bernama Bu Muslimah dan satu kepala sekolah yang bernama Pak Hafan. Sekolah Muhammadiyah ini rentan akan penutupan karena jumlah siswa yang tidak mencukupi. Semula siswa di SD Muhammadiyah hanya berjumlah 9 siswa. Kemudian datanglah Harun, anak keterbelakangan mental yang menyelamatkan sekolah di saat semua murid dan guru sudah gelisah dan khawatir sekolah akan ditutup. Setelah murid genap 10 siswa, sekolah dengan bangunan seadanya tersebut tetap diizinkan untuk beraktivitas seperti sekolah pada umumnya. 10 anak tersebut bernama Ikal, Lintang, Mabar, Akyong, Syahdan, Borek, Sahara, Kucai, Trepani, dan Harun. Pemeran utama film Laskar Pelangi adalah Ikal, siswa SD Muhammadiyah yang memiliki ketertarikan besar pada dunia sastra. Ia gemar menulis puisi. Ada juga Lintang, siswa SD Muhammadiyah yang menjadi siswa paling pintar di sekolah. Karena kejenisannya, ia merupakan anak nelayan miskin yang bercita-cita menjadi ahli matematika. Ada satu siswa yang dikenal memiliki bakat pada bidang seni, yaitu Mahar. Ia yang menjadi pencetus ide saat sekolah berencana mengikuti perlombaan semacam karnaval. Banyak konflik yang terjadi pada film ini, mulai dari keterbatasan jumlah murid di sekolah pada saat ingin mengikuti karnaval sempat dipermasalahkan karena tidak memiliki dana, dan pada saat lomba cerdas cermat nilai mereka tertinggal dan SD PN dan SD negeri. Sudah Mas Pram? Oke, menarik sepertinya cerita ini ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Mas Lintang. Ya. Menurut Mas Lintang nih, strategi apa yang dapat membangun keharmonisan pada film Laskar Pelangi? Menurut saya, strategi membangun harmoni pada film Laskar Pelangi adalah dengan menyatukan semangat anak-anak Desa Belitung yang ingin memperjuangkan sekolahnya, memperjuangkan pendidikannya, dan mengembangkan kemampuannya. Sehingga mereka memiliki tujuan yang sama. Dari tujuan yang sama tersebut terbentuklah keharmonisan saat mereka bekerja sama dalam mencapai tujuan. Bekerja sama kepala sekolah dengan guru, guru dengan murid, dan juga murid dengan murid. Contohnya pada saat lomba cerdas cermat, mereka saling bekerja sama untuk memenangkannya. Bu Muslimah selaku guru yang selalu mengajari mereka dengan semangat sehingga mereka meraih juara. Seperti itu, Mas. Oke, pertanyaan berikutnya tentang film Laskar Pelangi kepada Mbak Melda. Sudut pandang bagi seorang ASN, Mbak, yang Baik, bisa saya akan diamalkan menjawab. dari film Laskar Pelangi. Monggo. Menurut analisa nilai berakhlak sendiri, yang pertama, berorientasi pelayanan. Bu Mus itu menjadi pengajar yang sangat ikhlas, mengajar dengan gigih, menunjukkan pendidikan di lingkungannya. Yang kedua, akuntabel. Contohnya, Mahar bertanggung jawab atas tugasnya yang diberikan oleh Bu Mus untuk membuat
tarian, padahal dia masih SD kelas 5, tapi dia mampu jadi ketua koordinasi. Yang ketiga, kompeten. Saya mengambil contohnya Ikal. Ikal memiliki kegigihan yang luar biasa dan kemampuan melanjutkan pendidikannya ke jenjang luar negeri. Yang keempat, harmonis. Saya mengambil nilai suasana kelas. Dalam satu kelas memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi mereka bisa kompak dan rukun dalam satu kelas. Dan kelima, nilai loyal. Anak-anak itu memiliki kesetiakawanan sangat tinggi dan kepatuhan kepada guru mereka. Dan keenam, nilai adaptif. Saya mengambil contoh Ikal, membuktikan bahwa dari sekolah terpinggir bisa bersaing melanjutkan pendidikannya bisa ke Perancis. Dan ketujuh, kolaboratif. Teman-teman sekelas sangat kompak dan sangat antusias saat menampilkan tarian festival. Itu membutuhkan kekompakan yang luar biasa dan mereka bisa mendapatkan juara 1. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Mbak Melda. Pertanyaan terakhir nih Mbak Melda. Apakah recommended film ini untuk ditonton? Menurut saya sendiri, film ini sangat menginspirasi untuk anak-anak maupun kalangan muda, karena di dalam film kita bisa memetik pelajaran bahwa keterbatasan mental, biaya, tempat, akses, dan hal-hal sulit lainnya tidak menjadikan kita untuk buta akan pendidikan, tidak menjadikan kita untuk berhenti dalam menuntut ilmu dan semangat dalam mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Patutnya kita bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang, yang mana jauh lebih baik dari gambaran yang ada pada cerita film Laskar Pelangi. Sudah, mungkin cukup itu jawaban saya, Mas. Sudah ya, Mas? Sudah. Siap, sudah. Selanjutnya, kami akan mereview tentang film Cahaya dari Timur yang akan dijelaskan oleh Mas Pram dan juga Mas Rizky. Untuk pertanyaan pertama yang saya ajukan, apa nih scenes favorit dari Mas Pram dan Mas Rizky dalam film tersebut? Monggo dijawab. Izin menjawab, saya Mas Lintang. Dari film Cahaya dari Timur, scene favorit menurut saya adalah ketika ada pertandingan final sepak bola Maluku melawan Jakarta. Di situ yang membuat semua warga Maluku bersatu, bersukacita karena sepak bola. Dan itu adalah merupakan suatu keberagaman yang sangat ideal saya. Cukup, Mas. Oke, kalau menurut saya Mas Lintang Ya. Kurang lebih sama seperti Mas Rizky, karena dari semua scene yang ada di film Cahaya dari Timur, scene pertandingan final itu cukup menghibur buat saya, cukup mendebarkan dan membuat merinding, karena kita merasakan, oh gini persatuan itu, gini hidup rukun itu di tengah-tengah konflik Maluku yang saat itu memang lagi gencar-gencarnya untuk masyarakat sensitif untuk terlalu dibahas waktu itu, dan bisa dipersatukan karena sepak bola. Itu keren menurut saya. Itu Mas. Mungkin Mbak Melda ingin mengajukan pertanyaan. Baik, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Mas Pram dan Mas Rizky. Apa yang dapat dijadikan motivasi bagi seorang ASN melalui film Cahaya dari Timur, Mas? Oke, Mbak. Menjawab ya. Menurut saya, yang paling kental untuk dijadikan contoh bagi ASN adalah menjalankan salah satu tugas dan fungsi ASN, yaitu sebagai pemersatu bangsa. Karena dari tokoh utama yaitu si Sani yang diperankan oleh Chico Jericho ini, kita wajib memiliki niat yang pasti untuk mempersatukan segala wujud perbedaan dalam film ini, yaitu perbedaan agama yang awalnya ada konflik tentang agama satu ke agama yang lain, tapi dapat dipersatukan karena sepak bola. Nah, tugas kita sebagai ASN adalah mempersatukan semua perbedaan yang ada. Jadi kita juga berfungsi untuk merukunkan apa yang berkonflik, seperti itu. Bukan hanya lewat sepak bola, tapi lewat salah satu tugas dan fungsi ASN
mungkin mengadakan suatu event, memperlancar semua kegiatan pelayanan itu juga berpengaruh karena seperti contoh aja di Indonesia Timur sekarang ada konflik dan kita nggak memungkiri salah satu penyebab dari konflik itu adalah ketidakseimbangan infrastruktur dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur. Begitupun juga mempengaruhi tentang pelayanan administratif, barang dan jasa dan lain sebagainya. Itu contoh kental yang saya dapat ketika melihat film itu. Ya sudah, sekian. Untuk Mas Rizky, Gamelda, apa Mas bisa? Lintang. Sudah cukup? Cukup. Ya, Jadi sangat kurang lebih rekomen ya sama Mas ini. Filmnya sangat rekomen banget buat ditonton anak muda ya Mas ya. Menurut saya sangat Sangat. recommended untuk ditonton. Tentang bola ya Mas ya? Betul, sepak bola. Baik, sekian apa yang bisa kami sampaikan dan apa yang bisa kami ulas pada pengerjaan tugas hari ini tentang mengulas 2 film yaitu Cahaya dari Timur dan Laskar Pelangi. Sekian dari kami, apabila ada salah kata, salah tingkah, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dadah.